Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Banten dalam beberapa pekan terakhir ini sedang ramai pemberitaan tentang kendaraan dinas. Biar tidak simpang siur, biar masyarakat juga paham, maka telah hadir bersama saya Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Banten, Bu Rina Dewiyanti. Selamat hadir Bu di sini, selamat datang, dan mudah-mudahan Ibu bisa mengklarifikasi semua. Siap. Apa yang sedang terjadi di Banten ini, kemudian bisa mengklirkan perspektif yang mungkin salah sasaran. Dalam beberapa pekan terakhir ini kita analisis pemberitaan. Ada berita-berita seperti ini Bu, yang sedang ramai, ratusan kendaraan dinas Pemprov Banten yang hilang. Tidak diketahui beradaannya, ada 211 Bu ya. Dengan nilai ada yang 1,2, ini ada yang 2,25 miliar. Ini fantastis Bu, dan membuat publik masyarakat Banten ini berspekulasi berbagai opini itu. Nah, mudah-mudahan Ibu bisa mengklirkan apa sebenarnya dari LHPBPK yang kemudian terdapat ratusan kendaraan yang hilang atau belum diketahui beradaannya Bu. Silakan Bu, bisa dijelaskan Bu. Iya, siap. Terima kasih. Memang di akhir-akhir ini kita sempat bergulir pemberitaan-pemberitaan yang tadi sampaikan bahwa tidak diketahui 211 kendaraan bermotor keberadaan tidak diketahui. Tidak diketahui. Dan itu hampir sebesar 25 miliar. Itu temuan BPK atas laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2023. Orang berpikir kemana aja selama ini Pemprov Banten. Apalagi BPKAD adalah satu perangkat daerah yang dimana salah satu tugasnya yaitu melakukan pengelolaan aset, gitu kan. Nah, ini perlu saya sampaikan. Di audit BPK tahun 2023 memang fokus untuk aset adalah bagaimana BPK meyakinkan di satu sisi KIB tentang kendaraan. Sebelumnya fokus BPK itu adalah ke aset tanah. Bagaimana tanah sudah disertifikatkan tidak, apakah luasannya sudah sesuai, apakah bentuk pengamanan yang sudah dilakukan. Nah, di tahun ini fokusnya adalah terhadap kendaraan. Kendaraan sejak pencatatan di ATSIS Badak kita, di sistem BMD yang kita lakukan, menelusuri dari 2001 sampai dengan 2019 tentang keberadaan kendaraan roda 2, roda 3, dan roda 4. Itu ditelusuri. BPK melakukan sampling atas audit karena memang tidak dilakukan secara populasi keseluruhan gitu kan. Di mana perangkat daerah mana yang paling besar menguasai kendaraan-kendaraan tersebut. Pada saat itu BPK melakukan konsen apakah di 3 item. Apakah fisiknya dikuasai? Apakah administrasinya tercatat? Apakah secara hukum itu sudah kita miliki berupa BPKB dan STNK-nya seperti itu untuk kendaraan. Nah, ternyata pada saat gelar kendaraan yang dilakukan, ada beberapa yang tidak siap kendaraannya dihadirkan, kemudian ada tercatat tidak diyakini, karena BPK kan melakukan audit itu harus diyakinkan, wajar tanpa pengecualian, di mana apa yang kita tampilkan harus diyakini. Dan itu mungkin tidak terjadi hanya di Banten saja. Karena memang fokusnya aset ini mungkin di tahun 2001 sampai dengan 2015 kita nggak ada yang aware. Nah, sejak itulah kita mulai, maka temuan catatan-catatan LHP pasti tidak pernah lepas dari urusan aset. Yang penting bagaimana yang tidak diketahui keberadaan kita lakukan telusur. Apa yang dilakukan oleh BPKD? Tentu melakukan rencana aksi terhadap penyelesaian rekomendasi BPK. Itu di dalam tindak lanjut hasil pemeriksaan yang kita tuangkan. Kita membuat satuan tugas, Satgas Penelusuran Percepatan penelusuran keberadaan kendaraan dilakukan oleh kita. Kemudian kita memapping dari 211 itu mana? Dari mulai pencatatan di sistemnya
sampai dengan fisik yang ada. Dan ternyata ditemukan. Contoh, kebetulan saya 211 kendaraan itu 211 kendaraan itu adalah roda 2 dan roda 4. Oke, mulai ditampilkan Dan. Nah, saya bilang tindak lanjut TLHP BPK nomor sekian itu atas laporan Keuangan Pemerintah Provinsi 2023 di 3 April itu ditemukan temuannya peralatan dan mesin ada 211 kendaraan. Kita lihat kendaraan mana saja. Itu adalah kendaraan. Nah ini apa Bu? Secara keseluruhan menurut catatan Atisisbada. Atisisbada itu aplikasi teknologi informasi barang milik daerah yang kita punya. Itu tercatat ada 3.160 unit dengan nilai perolehannya itu adalah sekitar 485 miliar. Nah, yang jadi temuan tadi 211 dari 3.160. Dan itu tersebar di 3 OPD, yaitu di Setuan, Sekretariat Dewan, di Bapenda, dan di Sekretariat Daerah. OPD lain clear. Nah, gitu kan penulisan yang dilakukan. Nah, artinya kita mulai, kita lihat dulu, nah ini dari dinas mana saja, ini kita melakukan rekap data kendaraan milik pemerintah daerah, roda 2, roda 3, roda 4, roda 6, dan keterangan berapa total seluruhnya. Saya ingin memperlihatkan, nih ini ada, roda 2 kita ada 1.520 unit, roda 3 kita ada 140 unit dengan nilai perolehannya 3,6, kemudian di roda 4-nya kita ada 1.381 unit dengan nilai perolehannya 361 miliar rupiah, dan roda 6 ada 119 unit dengan nilai 89,6 miliar rupiah. Total keseluruhan itu tadi 3.160, nilainya 485,8 miliar rupiah. Okay. Dengan kondisinya Bu? Dengan kondisi nanti ada itu. Kita ingin memapping tentang jumlah keberadaan. Ini lebih dalam kita zoom in itu ada kondisi siapa yang melakukan pemanfaatan, ada detail di dalam aplikasi. Nah, berikutnya kita lihat, kita ingin melihat hasil pemeriksaan fisik atas peralatan dan mesin menunjukkan ya tadi saya bilang terdapat kendaraan yang tidak diketahui keberadaannya ada 211 unit. Itu dinilai sebesar 25,5 miliar rupiah lebih. Kendaraan tersebut tercatat dari hasil perolehan tahun 2001 sampai 2019. Ya. Dan itu memang masih tercatat di KIB. Kartu inventaris barang di KIB kita itu masih tercatat dalam kondisi baik. Nah, artinya BPK mempertanyakan, loh dicatat di aplikasimu masih ada. Mana barangnya, artinya wajar kita. Nah, ini memang betul sangat saya fungsi BPK hadir di sini selaku pembinaan, selaku mengendalikan, mengingatkan Pemprov untuk aware atas itu. Dan kami pun bukan tinggal diam ya, beberapa juga kami lakukan sehingga kami bisa memapping dengan cepat karena memang dari awal kita sudah mitigasi resiko itu. Nah, di berikutnya di mana saja sih? Nah, ini 211 unit itu ada di Sekretariat DPRD 6 unit, di Bapenda 18 unit, dan di Sekretariat Daerah ada 18 unit. Di Setda ini tersebar di beberapa biro, gitu ya, semua biro. Nah, kita lihat juga apa yang sudah dilakukan. Jadi hasil identifikasi secara dari 3 OPD tersebut, ternyata itu terdapat data kendaraan yang dipinjam pakaikan kepada instansi vertikal. Sampai dengan saat ini belum dilakukan updating terhadap berita acara pinjam pakainya. Sehingga kan mereka lihat, harus tahu nih, misalkan masih dipakai oleh Polda, dipakai oleh di Korem, itu harus ada di pihak-pihak ketiga atau dinas instansi vertikal. Secara peraturan diperbolehkan? Diperbolehkan. Boleh ya? Dibolehkan, panjang pakai. Itu ya? Siap, dapat. Secara aturan, makanya tadi di regulasi Permendagri 19 itu kan kita sebutkan. Kemudian beberapa kendaraan yang sudah ditetapkan dengan surat keputusan gubernur, kan kita lakukan penghapusan. Potensi duplikasi data belum diperbaharui pada KIB-nya. Kita sudah dihapus, kita sudah lelang nih, sudah dihapus. Tetapi di KIB-nya nggak dicoret. Nah itu memang lebih kepada bersifat administrasi. Dan itu sudah kita jelaskan.
di dalam TLHP. Beberapa kendaraan masih berada dalam penguasaan pihak ketiga. Ini yang menyeramkan. Nah, ini pihak ketiga tuh mungkin yang pensiunan masih menguasai atau yang pindah ke kabupaten kota lain masih dikuasai, dan itu sudah kita telusur. Beberapa kendaraan dalam keadaan rusak masih tercatat di KIP. Harusnya untuk kendaraan-kendaraan yang rusak berat seperti itu kita ada tahapan mekanisme menuju ke penghapusan. Untuk yang sudah rusak, yang tahap pertama, laporkan kepada Bapenda agar tidak terbit lagi kewajiban pembayaran pajaknya. Jadi dihapus buku untuk kewajiban pembayaran pajaknya. Kemudian usulkan dari perangkat daerah kepada pengelola, kepada Sekda untuk melakukan. Sekda nanti kepada pejabat penata usaha di BPKAD untuk melakukan penilaian. Setelah lakukan penilaian, harga diperoleh, kita lakukan pelelangan. Lelang ini sangat amat transparan, siapapun boleh melakukan ikut melelang karena kita sudah e-auction. Jadi pelelangan secara elektronik seperti itu. Dan setelah hasil itu, rutin Bu ya, pelelangan itu kan rutin. Kami sekarang lagi benar-benar fix season gitu untuk meminta, malah dari DJKN kan kita juga harus antri, KJPP kita harus antri juga untuk mereka melakukan penilaian sehingga kita didapatkan harga yang wajar untuk bisa kita nilai. Nah ini identifikasi kondisi ini ternyata begitu. Nah kemudian kan ada langkah-langkah juga pengecekan. Nah, langkah yang nih, jadi upaya yang telah dilakukan Pemprov Banten, kita melakukan pembaharuan tentunya tadi. Menjawab persoalan itu, kita ada solusinya. Jadi kita melakukan pembaharuan terhadap berita acara pinjam pakainya, seperti itu. Kemudian langkah berikutnya melakukan pembaharuan di kartu inventaris barangnya. Ya ini sudah dihapuskan, berarti kita lakukan penghapusan berdasarkan dokumen telusur kita. Karena menghapus dari aplikasi harus ada dokumen sumber sebagai dasarnya, gitu kan. Kemudian melakukan inventarisasi, penelusuran, penarikan kendaraan dinas yang dikuasai oleh pihak ketiga. Tim Satgas tadilah yang melakukan pergerakan berdasarkan informasi, dan alhamdulillah sebetulnya dengan viralnya ini banyak pihak-pihak menyampaikan nih di sini, ternyata di sini, dan ini sangat signifikan untuk kita lakukan, dan alhamdulillah semua ada hikmahnya. Jadi tidak perlu terlalu ini ya. Yang penting ada upaya konkret yang dilakukan kita untuk melakukan pengamanan itu. Apa yang harus dari ketiga ini udah dapat? Beberapa kita sedang telusur. Kalau memang nanti mentok, ya pasti urusan hukum seperti itu, konsekuensi dari semuanya, gitu kan. Kemudian melakukan inventarisasi tadi, yani penyelesaian. Renaksi kita jawab bahwa penyelesaian nggak boleh lebih dari 60 hari kan, seperti itu. Dan kondisi apabila kendaraan tersebut hilang, maka kita akan tindak lanjuti sesuai perundang-undangan. Apa itu? Lewat TPTGR, tuntutan ganti rugi itu atas kehilangan siapa tuh yang terakhir sebagai pemanfaat. Itu kita lakukan akhirnya. Terus kita lakukan seperti itu. Nah, kemudian Pak Gubernur melakukan untuk tindak lanjut sebagai keseriusan dan komitmen surat edaran Gubernur tentang tuh pembayaran pajak kendaraan dinas di lingkungan pemerintah Provinsi Banten. Ada memang kekhawatiran dari publik. Loh, berarti selama ini yang dianggarkan untuk beberapa pemeliharaan, taruhlah katanya kalau pemeliharaan 1 tahun untuk setiap kendaraan 5 juta. 211 kali 5 juta misalkan 1 tahun, berapa nih anggaran yang menguap gitu kan. Ini bisa saya pastikan bahwa kendaraan-kendaraan yang dipelihara tentunya adalah kendaraan-kendaraan yang memang dipakai. Gitu kan. Jadi kita pastikan kalaupun nanti ditemukan ternyata mereka melakukan SPJ bodong terhadap pemeliharaan, ya konsekuensi mereka ditemukan, ya mereka kembalikan karena ini adalah kerugian negara. Tetapi BPK sudah melakukan atas itu semua dan itu tidak menjadi temuan, kalau melihat dari LHP kemarin tidak ditemukan melakukan pemeliharaan perangkat daerah terhadap kendaraan yang tidak diketahui keberadaannya. Artinya clear dari situ. Jadi kita cuma hanya menelusuri terhadap kendaraan-kendaraan yang memang masih di Kalau yang posisinya ada di biro-biro tadi Bu, yang sekitar dapat 187. Nah, ini kita yang di biro-biro udah untuk mengkonkretkan surat edaran Gubernur. Secara teknis Sekda memberikan edaran agar Anda lakukan pengamanan, bahwa di minggu ini Anda harus segera melakukan gelar kendaraan untuk melakukan pengamanan untuk memastikan bahwa kendaraan Anda diupdate itu sesuai.
Nah, misalkan BPKAD, tadi Biro Umum dan beberapa OPD hampir 95% sudah melakukan gelar dan itu ditembuskan yang kepada foto kita. gelar pasukan. Ini surat keputusan Sekda dan ini terus kita upaya penyelesaian surat edaran, ini semua perangkat daerah sudah melakukan. Nah, ini isi daripada SE dari Sekda, kemudian upaya yang dilakukan. Nah, progres apa yang sudah kita lakukan bertahap di Sekwan. Di Sekwan ini 6 unit. Ya, 6. Di 6 unit itu dikuasai oleh pihak ketiga sebanyak 3 unit kendaraan. Artinya itu apakah mau diperpanjang pinjam pakainya itu diperbaharui itunya. Kemudian sudah ditelusuri dan ditemukan dalam kondisi rusak berat sebanyak 3 unit. Itu semuanya kendaraan roda 4, Bu. Roda 4. Ini kendaraan roda 4. Nah, itu mereka usulkan kalau sudah kendaraan rusak berat itu usulkan untuk melalui mekanisme pelelangan sehingga nanti hapus buku dari catatan kita. Seperti itu. Nanti uang lelang itu masuk. Ini tugas organisasi itu, Bu. Setwan. Yang mengusulkan adalah perangkat daerahnya. Setwan mengusulkan seperti itu. Bapenda ada 18 unit. Itu sudah ditelusuri dan ditemukan. Ditemukan dalam kondisi rusak berat itu sebanyak 7 unit kendaraan. Dan itu pun saya minta agar segera melakukan usulan penilaian, usulan untuk melakukan pelelangan dan itu hapus buku seperti itu. Kemudian kendaraan sebanyak 11 unit kendaraan sudah terbit SK penghapusan. Artinya sudah clear, sudah bisa. Ya? Nanti tinggal urusan yang 7 unit untuk melakukan penghapusan. Semua prosesnya adalah usulan dari perangkat daerah, kemudian BPKAD selaku pejabat penata usahaan melakukan usulan penilaian kepada DJKN, Dirjen Kekayaan Negara. Kemudian setelah ada hasil penilaian appraisalnya, kita lakukan lelang secara terbuka. Hasil lelang itu langsung disetorkan kepada RKUD sebagai penerimaan lain-lain PAD yang sah dari hasil lelang itu. Nah, yang terakhir ini, Bu, dan yang di sekretariat dari progres yang dilakukan terhadap sekretariat itu ada 187 unit. Memang kenapa banyak? Karena dulu kan ini kan ditelusur yang zaman dulu itu pengadaan ada di Biro Umum. Jadi sudah ditelusuri itu mulai 2001 sampai 2019. Fisik dikuasai, sekarang sudah dikuasai oleh kita. Jadi 32 unit. Ternyata ada double catat. Yang pindah di sini dicatat di OPD ini, dicatat OPD ini. Kemudian pinjam pakai organisasi instansi vertikal sudah kita ketahui 3 unit. Sudah ada SK lelang 5 unit tetapi masih dicatat di dalam aplikasi kita. Kemudian SK penghapusan 5 unitnya. Kendaraan hilang 4 unitnya. Nah, ini yang hilang sebetulnya. Kendaraan hilang itu memang akan kita telusur siapa yang akhir pemegangnya. Nah, kalau hilang itu nanti kita akan kenakan dia TGR. Gitu. Kemudian double temuan. Jadi BPK pun ada yang double temuan itu 2 kali melakukan itu. Nanti kita sampaikan. Jadi kendaraan sebanyak 130 unit masih dalam proses inventarisasi dan pelaporan. Tapi saya sudah sampaikan kepada tim kita harus selesaikan selesaikan di dalam tahun 2024 ini clear semua proses. Tim Satgas itu terdiri dari? Tim Satgas itu ada yang memang temuan kemarin, tentu ada dari Bapendanya, tentu ada orang Setwannya, tentu ada dari Biro Umumnya, dari BPKAD-nya, dari Inspektoratnya, dari Satpol PP-nya. Dari penegak hukum nggak ada? Nah, itu beda. Ini kan pihak internal saja. Nah, kalau memang nanti sudah tidak kita ketahui ini, nanti mungkin kita bisa saja di SKK-kan dengan Kejati, mungkin kita lakukan MOU dengan Polda untuk melakukan penegakan seperti itu. Artinya Ibu punya optimis bahwa di dalam waktu 60 hari itu temuan atas 211 kendaraan itu sudah bisa nanti terselesaikan dan dipertanggungjawabkan. 211 dalam 60 hari itu sudah harus kita telusur. Jadi kita sudah ada treatment masing-masing. Artinya telusur. Jadi 211 ini yang sudah dalam posisi penghapusan sekian unit, clear. Berarti kan ditulislah progresnya. Kemudian dalam posisi bahwa ini sudah rusak berat, berarti kita akan lakukan upaya pelelangan untuk sebagai dasar penghapusan. Yang ini belum diupdate pinjam pakainya, digunakan oleh A, B, dan C. Kemudian yang ini double catat, berarti kita hapus yang di OPD ini, seperti itu. Dan yang hilang, berarti kalau yang hilang kita akan tempuh proses TGR-nya, gitu. Karena ada juga informasi yang berkembang, misalkan Bu, dari pihak ketiga yang paling menyulitkan
untuk pengembalian dan penelusuran itu, benar? Sebetulnya ya kalau semua kita anggap sulit ya, tetapi dengan kita komunikasi, kita koordinasi, dan kita jelaskan bahwa ini sudah menjadi temuan BPK, bahwa ini harus menjadi aware bersama gitu ya. Ya alhamdulillah kan buktinya cepat seperti itu. Nah ini mungkin beberapa dokumentasi yang dilakukan di beberapa perangkat daerah, ini bukti yang di BPKAD seperti ini. Kita lakukan ceknya, nomor rangka mesinnya, nomor STNK-nya, nomor BPKB-nya, nomor polisinya, sampai dengan pemanfaat digunakan oleh siapa, apakah pajaknya tertunggak atau tidak. Ini di semua OPD melakukan ini? Semua, itu mengikuti surat edaran. Oke ya. Dari Sekda itu ya? Iya. Nah ini beberapa kendaraan ini sebagai... Ini masih terus berjalan Bu? Terus berjalan. Nah oke. Nah itu beberapa. Nah ini dari Biro Umum. Jadi itu beberapa yang upaya yang dilakukan oleh kami di Pemprov Banten, tentu support dari pimpinan kita, dari Pak Gubernur selaku pemegang kuasa BMD, Bu Sekda selaku pengelola BMD, dan saya dari BPKAD selaku pejabat penata usahaan BMD, dan seluruh perangkat pengguna barang, dalam ini kepala perangkat daerah aware semua ini. Itu kita sama-sama. Karena kalau melihat kondisi aset kendaraan dinas bagian kecil ya sebenarnya Bu daripada aset-aset yang lainnya. Iya. Kan, yang makanya bertahap. Yang besarnya sudah terlampaui atau terlewat pada saat audit sebelumnya. Ya, sekarang bagian ini, dan saya yakinkan ini tidak hanya di Pemprov Banten. Sekarang kan kenapa terblow up cepat Pemprov Banten, karena memang yang menyampaikan LKPD ke BPK kami itu lebih cepat, hampir 1,5 bulan daripada kabupaten kota yang lain. Ini, jadi sekarang mulai muncul tuh beberapa kabupaten kota, karena memang ini kalau dilihat pun provinsi lain lah ya, yang menjadi masalah di temuan itu selalu aset, dan itu memang tidak bisa instan, tidak bisa instan untuk melakukan penyelesaiannya. Karena kendaraan ini sangat amat dinamis, dia bergerak. Menelusuri bangunan gedung lebih mudah karena dia statis, tidak bergerak. Kita mudah telusurnya. Kalau ini sudah temu, ternyata nggak ada. Jadi perlu effort yang lebih keras, lebih kuat lagi, dan kebersamaan untuk sama-sama cepat menyelesaikan ini. Ini juga pernah terjadi tahun-tahun 2000 sana ya? Banyak Pak. Cuman karena dulu belum menjadi temuan. Untuk upayanya tidak terlalu ini tidak. Tapi bisa. Menurut Ibu kalau dibilang ini persoalan, menjadi persoalan, itu kalau boleh digradekan Bu, misalkan ini grade kecil, sedang, permasalahan ini ya, atau besar Bu? Sebetulnya masalah jangan juga dianggap kecil, tetapi bagaimana solusi gitu kan. Jadi masalah yang kita hadapi jangan dibesar-besarkan, jangan juga diremehkan. Kalau saya harus ada langkah konkret untuk menjawab sebuah persoalan. Ya artinya kita mengklirkan ke masyarakat juga bahwa ini sebenarnya persoalan yang nggak terlalu ada hal-hal yang besar yang penting. Itu masih penting juga. Ini penting dan sesuatu yang harus serius juga kita tangani. Ya. Dan ini sangat serius sedang ditangani. Mudah-mudahan dalam waktu 60 hari itu tadi udah terpetakan. Artinya itu menjadi solusi. Ya. Dan kalau boleh dibilang clear, tidak menjadi temuan lagi. Tidak jadi temuan lagi karena TLHP ini harus menjawab. Tindak lanjut hasil pemeriksaan itu harus kita di redaksi kita kan paling lama 60 hari. Baik. Okay. Nah kalau saya sih clear Bu. Kalau menurut nanti masyarakat Banten yang juga bisa ingin memberikan komentar, ingin memberikan masukan, mungkin barangkali ada informasi-informasi lain yang berkembang di luar terkait yang kita bicarakan, kan bisa juga ada layanan. Siap. Jadi layanan kami aduan. pun siap. Kami kan ada di web kami siap untuk menjawab itu, dan terus terang saja kami berharap masyarakat pun bisa memberikan informasi kepada kami jika melihat ada kendaraan-kendaraan yang ini punya Pemprov nih, sepertinya terbengkalai. Kami menerima juga, mohon ada informasi dari masyarakat. Kan sekarang udah diidentifikasi dengan stiker dengan itu ya Bu ya? Oh sekarang udah ada pemasangan stiker kan memang sejak setiap tahun udah lama ya. Dan paling yang suka menemukan itu Bu, di hari libur misalkan masih ada kendaraan dinas yang itu kadang-kadang suka gimana itu menanggapinya? Kadang-kadang misalkan di hari Sabtu Minggu bukan hari kerja, orang rame ini mobil dinas nih. Di medsos sering juga masih banyak muncul kayak gitu Bu. Ya itu mah kan mungkin saja kerja itu tidak dilakukan setiap
hari kerja, mungkin kayak menelusuri di aset, ini kan bisa saja hari Minggu, hari libur seperti itu. Jadi untuk yang seperti itu yang penting dia masih bertanggung jawab, memegang amanah untuk melakukan pemeliharaan atas kendaraan yang dipegangnya, menggunakan sesuai dengan porsinya, ya silahkan saja. Baik Bu. Nah, mudah-mudahan dari podcast ini kita mendapatkan gambaran yang sejelas-jelasnya dan saya rasa ini sudah sangat detail dan mungkin bisa dikutip juga ini di beberapa pemberitaan-pemberitaan yang lain begitu Bu ya. Dan diizinkan oleh Ibu ya, misalkan Silakan. ada yang memetik. Kami sebetulnya menginginkan bahwa transparansi dan kritik, saran dari masyarakat terhadap kami, silahkan ini menjadi kontrol sosial kami untuk kami bisa melakukan lebih baik lagi. Baik, buktinya Ibu meluangkan waktu untuk memberikan penjelasan terhadap masyarakat terhadap polemik yang sedang berkembang itu kan Bu ya. Oke Bu, terima kasih atas kesempatannya dan mudah-mudahan Ibu selalu diberikan kemudahan dan sehat dalam menjalankan aktivitas. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.